Bayangkan jika seorang penjahat meledakkan rumah sakit, tapi bukan karena dia ingin uang atau kekuasaan, tapi karena dia hanya ingin membuktikan satu hal sederhana, bahwa dunia ini pada dasarnya memang gila. Itu bukan cerita fiksi semata. Itu adalah fondasi dari salah satu film paling gelap dan paling politis dalam sejarah sinema modern. The Dark Knight, di balik topeng Batman dan tawa seorang Joker, tersembunyi perenungan mendalam tentang kekuasaan, moralitas, hukum, dan masyarakat. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ini. Jika kita melihat lebih dekat, film ini bukan hanya tentang Gotham. Ini tentang kita, tentang Indonesia, tentang kondisi politik dan psikologi masyarakat kita hari ini. Dalam video ini, kita akan membedah falsafah politik dalam The Dark Knight, menganalisis psikologi Joker, dan yang paling penting, menemukan cermin besar yang secara tidak nyaman memantulkan wajah politik dan masyarakat Indonesia hari ini. Pada sebuah wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab kepada Prabowo Subianto, Najwa Shihab spesifik menanyakan terkait RUU Polri, karena tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah di saat masalah krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, korupsi, bahkan aksi kekerasan. Salah satu pertanyaan besar dalam film ini adalah, sejauh mana kita bersedia mengorbankan kebebasan demi rasa aman? Batman menggunakan teknologi sonar canggih untuk memata-matai seluruh kota. Ia memantau setiap suara, setiap percakapan, setiap individu. Ini bukan imajinasi, ini adalah alegori langsung terhadap praktik pengawasan massal, seperti yang dilakukan oleh badan intelijen di dunia nyata, termasuk dalam beberapa kasus di Indonesia. Dan Joker, dia tidak ingin menguasai Gotham. Dia ingin membuktikan bahwa sistem moral masyarakat hanyalah ilusi, bahwa di bawah tekanan, orang-orang baik akan memilih kekacauan, kekerasan, bahkan pengkhianatan. Dia memaksa warga sipil dan tahanan untuk saling membunuh dengan menekan sebuah tombol. Ini adalah eksperimen sosial yang kejam, tapi tidak jauh dari kenyataan itu sendiri. Di Indonesia, kita telah melihat bagaimana sebuah tekanan, baik dari ketidakpastian ekonomi, provokasi politik, maupun media sosial, itu berhasil membuat masyarakat kehilangan kompas moralnya. Polarisasi terjadi, hoaks di mana-mana, kebencian berbasis identitas, semuanya memproyeksikan logika Joker. Semua orang bisa jadi monster jika diberi alasan yang cukup, kata Joker. Batman dalam film ini bukanlah pahlawan glamor. Ia adalah simbol dari prinsip yang tidak selalu bisa disukai. Di akhir film, ia bersedia memikul dosa seorang Harvey Dent demi mempertahankan harapan masyarakat bahwa hukum masih memiliki wajah. Ini mengajukan pertanyaan penting. Apakah seorang pemimpin itu harus jujur, ataukah cukup terlihat bersih? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Seperti yang terkait dengan rekaman protes masyarakat berikut ini terkait kebijakan yang diambil pemerintah di wilayah mereka. 2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya. Dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Inilah roh dunia. Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini? Menghancurkan alam, menghancurkan sesama? Sehubungan dengan itu, politik kita seringkali bergantung pada sebuah citra pemimpin yang tampak soleh, nasionalis, atau merakyat lebih mudah diterima. Meskipun kadang di balik layar, mereka juga bermain dalam kubangan yang sama kotornya. Sementara sosok yang benar-benar ingin melakukan perubahan struktural justru sering dicurigai, dihujat, atau bahkan dimusuhi karena tidak mengikuti norma populis. Batman memilih untuk menjadi penjahat di mata publik agar kebenaran bisa tetap hidup. Di dunia nyata, kita sering melihat hal sebaliknya. Orang terlihat sebagai pahlawan, padahal di balik layar, mereka adalah Joker dalam balutan jas. Heath Ledger memerankan Joker bukan sebagai manusia, tetapi sebagai ide. Ia adalah kekacauan yang hidup, tanpa masa lalu, tanpa rencana, tanpa motif selain menghancurkan kepercayaan publik terhadap sebuah sistem. Apakah karakter seperti ini relevan di Indonesia? Sayangnya, sangat relevan.
Joker adalah personifikasi dari kebencian yang tidak mempunyai arah, seperti akun-akun anonim yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, seperti orang-orang yang memilih membakar jembatan dialog hanya demi melihat semuanya runtuh, seperti kelompok yang menyebarkan disinformasi hanya untuk melihat masyarakat terpecah belah. Mereka tidak punya tujuan akhir. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya. Di dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan, teraniaya, atau kehilangan harapan, psikologi Joker menjadi sangat menggoda. Ia menawarkan pelarian dari rasa tidak berdaya itu, bukan dengan solusi, tetapi dengan kekacauan. Ia berkata, "Kalau aku menderita, kalian semua harus ikut menderita." Dan bukankah kita sudah melihat ini? Polarisasi yang terjadi pada Pilpres, perang identitas, tren cancel culture, teror digital, semua itu muncul dari akar luka kolektif, frustrasi, dan nihilisme sosial yang belum pernah ditangani secara serius. Salah satu momen paling penting dalam The Dark Knight adalah ketika Batman dan Gordon memutuskan untuk berbohong. Mereka menyembunyikan kebenaran tentang Harvey Dent karena percaya masyarakat butuh sebuah simbol harapan. Ini mencerminkan dilema klasik politik. Apakah rakyat perlu tahu segalanya atau cukup dijaga di dalam ilusi? Dalam demokrasi seperti Indonesia, kebenaran seringkali dikorbankan atas nama stabilitas. Kita telah melihat banyak kasus di mana kebenaran ditunda, dimanipulasi, bahkan dibungkam. Pers diintimidasi, aktivis dikriminalisasi, fakta dikaburkan oleh para buzzer. Ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tanpa transparansi bukanlah sebuah demokrasi yang sejati, dan bahwa sistem yang terlalu bergantung pada ilusi akan runtuh saat realitas menuntut sebuah jawaban. The Dark Knight adalah lebih dari sekadar film fiksi. Ia adalah kritik terhadap masyarakat yang terlalu bergantung pada simbol dan lupa pada sebuah substansi. Ia menunjukkan bahwa hukum bisa dibengkokkan kapan saja, bahwa pahlawan bisa berdosa, dan bahwa kejahatan bisa tampil sebagai hiburan. Dan Indonesia, kita sedang hidup dalam Gotham versi kita sendiri. Kita punya seorang Batman yang bekerja dalam bayang-bayang. Kita punya Joker dalam bentuk ujaran kebencian, disinformasi, dan kekerasan simbolik. Kita punya juga Harvey Dent yang berubah karena trauma sistemik. Sebagai contoh, tayangan berikut ini adalah salah satu trauma sistemik yang masih ada sampai hari ini di Indonesia. Trauma, takut, dan merasa terancam. Setidaknya inilah yang dirasakan warga negara Indonesia Tionghoa saat itu. Ya, kerusuhan, penjarahan, kekerasan seksual Mei 1998 menjadi titik balik cara hidup mereka yang kerap dipanggil Cina. Merasa aman kemudian menjadi hal yang paling utama dicari dan diupayakan etnis Tionghoa di Jakarta. Jasne menceritakan tentang ancaman-ancaman pembunuhan terhadap keluarganya yang kemudian menjadi getting looted and burned. Next time it will be you guys, all the family, we will find time and opportunity. Sebagian mereka yang memilih tetap tinggal di Indonesia memasang tulisan pribumi di depan rumah agar tak dibunuh. Bahkan sajadah menyelamatkan etnis Tionghoa dari kematian di kerusuhan 98. Penggunaan tralis secara masif pun diakui sosiolog sebagai manifestasi pencarian rasa aman. Dan kita sebagai rakyat seringkali berada dalam posisi penonton yang pasif atau lebih buruk, ikut melemparkan bensin ke dalam api. Harvey Dent adalah gambaran idealisme yang patah. Dalam paruh pertama film, ia adalah White Knight, seorang sosok yang bersih, penuh semangat reformasi, pembela hukum dan kebenaran. Tetapi ketika cinta dan kepercayaannya dihancurkan oleh sistem, ia berubah menjadi seorang Two-Face, pemimpin yang kehilangan kepercayaan pada keadilan dan menyerahkan moralitasnya kepada sebuah lemparan koin. Apakah kita tidak pernah melihat ini di Indonesia? Ada banyak figur publik, pejabat, atau bahkan aktivis yang awalnya dielu-elukan oleh masyarakat sebagai pembawa harapan, namun ketika mereka masuk ke dalam sistem dengan segala kompromi, tekanan, dan godaan kekuasaan, mereka lalu berubah. Mungkin bukan karena mereka jahat, tetapi karena sistemnya sendiri seringkali tidak memberi ruang untuk bertahan dengan nilai-nilai murni. Inilah yang disebut sebagai Harvey Dent Effect. Ketika seseorang yang mencoba memperbaiki sistem akhirnya dikorupsi oleh sistem itu sendiri. Dari kepala daerah muda yang dulu vokal tapi kini dibungkam, hingga tokoh reformis yang kini duduk berdampingan dengan kelompok yang dulu mereka lawan. Ini adalah tragedi yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Film ini mengajarkan bahwa kejatuhan moral jarang datang secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, lewat kompromi kecil yang seringkali tidak terasa di awal. Di dalam The Dark Knight, masyarakat Gotham terus mencari sosok yang bisa menyelamatkan mereka.
Mereka menaruh harapan secara berlebihan pada simbol-simbol seperti seorang Harvey Dent, Batman, bahkan Joker. Mereka tidak bertanya terlalu dalam tentang siapa tokoh itu sebenarnya. Yang penting adalah citranya. Hal ini sangat paralel dengan kondisi politik Indonesia yang sangat visual dan simbolik. Banyak pemimpin politik tampil sebagai pahlawan baru dengan narasi sederhana, anti asing, pro rakyat, religius, atau nasionalis. Tetapi di balik layar, mereka bisa saja mengulang pola yang lama. Korupsi, nepotisme, bahkan manipulasi hukum. Rakyat Indonesia sering dibuai oleh citra, kaos oblong, makan di warung, atau menangis di depan kamera. Itu bisa membuat seorang tokoh terlihat merakyat. Padahal substansi kebijakannya mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai itu sendiri. Ini adalah bentuk lain dari kehausan kita akan seorang Batman, sosok kuat yang bisa menyelesaikan semuanya tanpa kita harus terlibat. Tapi film ini mengingatkan, ketika kita menggantungkan harapan pada satu tokoh tanpa bertanggung jawab secara kolektif sebagai masyarakat, kita sebenarnya hanya menciptakan sebuah mitos dan bukan solusi. Salah satu senjata utama Joker bukanlah senjata api, melainkan sebuah narasi. Ia menggunakan media untuk menciptakan ketakutan dan manipulasi. Setiap aksi kekerasannya disampaikan dengan pesan yang menghantui publik bahwa sistem tidak bisa dipercaya, bahwa siapapun bisa mati kapan saja, bahwa tidak ada yang aman. Di Indonesia, kita melihat hal yang serupa. Media sosial telah menjadi medan perang opini publik. Buzzer, algoritma, dan framing berita digunakan untuk membentuk persepsi dan bukan realitas. Ketakutan dikomodifikasi, isu agama, etnis, dan moralitas dipakai untuk memecah dan menaklukkan. Hasilnya, polarisasi yang ekstrim, saling curiga, dan melemahnya ruang dialog dan diskusi. Ketika narasi didominasi oleh ketakutan dan kemarahan, masyarakat akan lebih mudah untuk dimanipulasi. Dan disitulah Joker menang, bukan karena ia lebih kuat, tetapi karena ia membuat kita saling curiga dan tidak lagi percaya pada kebenaran bersama. Ada satu aspek lain yang mengerikan dari film ini dan sangat relevan dengan masyarakat kita. Ketika Joker mengancam akan meledakkan rumah sakit, masyarakat justru tidak bersatu melawan dia. Yang ada, mereka panik, egois, dan sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan ketika dua kapal dipaksa oleh Joker memilih siapa yang harus mati duluan, suara hati nurani nyaris tidak terdengar. Kita pun, dalam banyak peristiwa sosial di Indonesia, sering menunjukkan kecenderungan serupa. Di saat ada kelompok yang ditindas, banyak dari kita hanya diam, atau malah menyalahkan korban. Di media sosial, ada kenikmatan tersendiri dalam melihat orang lain dipermalukan atau dihancurkan secara massal. Fenomena ini disebut sebagai sadisme publik. Rasa puas ketika melihat penderitaan orang lain, apalagi jika orang itu dianggap berbeda. Ini mencerminkan kegagalan empati yang masif. Kita menjadi seperti penonton Gotham, terbiasa melihat kekacauan, tapi tidak lagi peduli siapa yang terluka. Mungkin pertanyaan yang paling menggigit dari semuanya adalah, apakah masyarakat Indonesia sedang menuju kondisi psikologis seperti Joker? Bukan dalam arti menjadi pelaku kekerasan, tetapi dalam arti mengalami alienasi, keterasingan, kehilangan kepercayaan pada sistem, dan kebutuhan untuk dilihat dengan cara yang ekstrim. Joker dalam The Dark Knight adalah produk dari sistem yang gagal. Ia bukan hanya seorang kriminal, tetapi cerminan dari masyarakat yang abai, institusi yang rusak, dan rasa frustasi yang dipendam terlalu lama. Jika kita lihat fenomena, ledakan emosi di media sosial, kemarahan kolektif yang seringkali tidak terarah, kecenderungan menyalahkan siapa saja yang berbeda pandangan, dan meningkatnya angka bunuh diri, depresi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, maka jelas, kita pun sebenarnya sedang berada dalam pusaran krisis psikologis seorang Joker. Joker bukan sekadar musuh Batman. Ia adalah cermin. Ia muncul bukan karena kejahatan semata, tetapi karena masyarakat berhenti mendengarkan. Karena orang-orang lebih suka menghukum daripada memahami. Dan mungkin, jika kita tidak memperbaiki hubungan sosial, pendidikan, keadilan, dan ruang dialog publik, kita sedang menciptakan generasi-generasi Joker yang baru. Bukan kriminal, tetapi individu yang merasa tidak memiliki tempat di dunia yang mereka tinggali.
The Dark Knight bukan hanya menghibur, ia menantang kita untuk bertanya, jika kita hidup di Gotham, kita ini siapa? Apakah kita Batman yang diam-diam memperjuangkan kebenaran meski dibenci? Apakah kita Joker yang memilih membakar semuanya karena kecewa? Atau apakah kita seorang Harvey Dent yang jatuh karena merasa dikhianati? Atau justru apakah kita masyarakat Gotham yang terus berharap akan diselamatkan tapi tidak mau bergerak? Politik di Indonesia hari ini tidak jauh berbeda. Kita hidup di dalam sistem yang penuh kompromi, simbol palsu, dan ilusi moral. Tapi kita tidak harus menjadi korban dari kekecauan ini. Kita bisa memilih. Memilih untuk berpikir lebih kritis, memilih untuk peduli, memilih untuk bertindak, dan kadang memilih untuk menjadi pahlawan yang tidak disukai, tetapi dibutuhkan. Karena seperti kata Batman, kamu bisa mati sebagai pahlawan atau hidup cukup lama untuk melihat dirimu menjadi penjahat. Namun ada satu kalimat yang tidak kalah penting. Anda menjadi pahlawan bukan saat Anda menang, tetapi saat Anda terus berjuang untuk apa yang benar, bahkan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin gelap, itulah yang paling kita butuhkan.